يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati dan muliakan, bapak-bapak panitia majelis taklim bulanan Al-Jariyah Pendam yang saya hormati dan muliakan, Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Pertama-tama puji beserta syukur wajib kewajiban dari tampung usani ucapan puji syukur dikabulkan jabdas Allah subhanahu wa ta'ala. Sasampun ican tiang perusani berbagai macam kenikmatan baik nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiah, terlebih-lebih dengan nikmat umur dulu. Hingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah yang perlu kami lebih niki boleh hadir di tempat taman syurganya Allah di dunia, hadir di majelis ilmu, majelis pengajian. Bahkan alhamdulillah lulus sidat yang hadir niki di Baitullah atau rumahnya Allah, yang mudah-mudahan barokah kehadiran yang perlu kami. Hadir mudah-mudahan tekun jadi dengan istiqomah menjalankan segala perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah dengan penuh kesabaran, dan pada akhirnya insyaallah yang pengusaha miliki akan dipanggil menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kedua kali selawat beserta salam tercurah juga ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena kuat doa dan berselawat tentu sangat harapan era di juru kiamat jemaah sekalian, syafaatul uzma syafaatul kubra dengan predikat masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang sebelum kita lanjutkan pengajian bulanan ini, terlebih dahulu tiang tunasri dan pun maaf ele waktu baik waktu meninggal Bapak Anto teh nggih. Beliau insyaallah tiang yakin dan percaya. Beliau niki adalah orang soleh, orang pejuang. Kita bisa saksikan dari keseharian beliau. Bahkan yang pas diminta tamu masjid yang sempat abiaran merasa sedih karena biasa lamun tang tamu di masjid niki beliau hantar colok begitu kan Bapak itu dia merasa ya doang sambut terjulu dia beliau. Dan waktu nikah dia tidak bisa hadir pada hari pemakaman karena ada musibah di rumah bertepatan, dia hanya hadir untuk sholat jenazah beliau. Sila-sila jemaah. Sang kedua yang tunas rinda tiba keluarga dan terus lanjut dengan panitia yang lain dengan sangat terpaksa waktu nikah yang dihubungi oleh Ustaz Junaidi waktu nikah yang sedang berada di Sekotong di Pelangan, waktu nikah sedang di Pelangan. Terus yang jawab beliau insyaallah mudah-mudahan searuh pulang
Tiang berusaha kejar ibu adik dan sama hadir malam ke-9 beliau, tapi nyatanya tiang sampai rumah jam 10 malam dia. Jam 10 malam ya, tapi tetap tiang itu ingat beliau di sana, sempat yang berhadiah Fatihah kepada beliau. Itu sebabnya, dan insya Allah tiang yakin dan percaya beliau ini termasuk adalah tekun di masjid beliau tiap waktu di dalam majelis pengajian Kampung Usami ada tekun beliau, alhamdulillah. Dan kita berhadiah Fatihah kepada beliau dan selaku jamaah Kampung Usami keluarga pemilik sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau diterima segala amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan salahnya, dijadikan kuburnya menjadi taman di antara taman surga, masuk surga bi ghairi hisab. Lahumul Fatihah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang perlu sami makin berada dalam bulan Syaban. Jelo niki tanggal 12 Syaban. Ke semendak dia bedai insyaallah. Dia bedai ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah lemak malam Selasa nisfu Syaban. Nah niki kelebihan daripada bulan Syaban jemaah sekalian, sesuai dengan penjelasan baginda Rasulullah SAW bahwa bulan Syaban niki berdua kelebihan, berdua keistimewaan, sampai-sampai baginda Rasulullah pernah berkata bulan Syabanu syahri, artinya bulanku bahasa baginda Rasul, wa Ramadana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah sebagai bulannya umatku. Bulan Syaban niki ya tahun selalu berarti kebaikan-kebaikan yang bercabang, kebagusan-kebagusan yang terkumpul di dalam bulan Syaban niki. Sampai bahasa baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa luwih dengan lupa di bulan Syaban. Orang banyak yang tidak peduli bahasa di dalam bulan Syaban. Padahal di bulan Syaban ini bercabangnya kebagusan kebaikan yang luar biasa. Kemudian pun jaga kelupaan karena yang kesalat tahun bahasa yang perusahaan. Dia pun kesalat ya, tapi di antara bulan-bulan yang istimewa. Bulan istimewa ini bulan Rajab. Terus terdampingi si lemak bulan Ramadan. Nah bulan Syaban ini jarang orang perhatikan. Terus ia bahasa bahwa aku ni diketahui bahwa sekarang bulan Syaban ia tahu ditangkat amal ibadah yang perlu sami setahun sawah liwat lemak malam nisfu Syaban, terutama tanggal 15 Syaban. Pada hari nisfu Syaban ia dapat laporan si malaikat rakib atid segala catatan amal ibadah amal perbuatan niki lemak di malam Selasa saya datang. Tu nenda ya tahu ketentuan peristiwa kadar Allah setahun saya datang. Nabi ya alami le tahun sak datang itu. Pira dotek sakit, pira tahu ajal, tahun tanggal berapa tentuan lemak di malam nisfu Syaban ya. Yang yakin dan percaya bapak teniki Allah telah menetapkan bahwa beliau akan dipanggil menghadap Allah di bulan Rajab. Beliau pira tahu tentuan le bulan Syaban sapiran 1 tahun yang sudah lewat. Dan ini yang pembesar baginda Rasul karena ia tahu angkat segala amal ibadah amal perbuatan muaku adik saat angkat baik segala amal ibadah kamu dalam keadaan saya sedang berpuasa. Ia besar baginda Rasul. Yang pun baginda Rasul puasa sunat niki di bulan Syaban dong paling duit. Hampir-hampir full sebulan puasa sunat bayakul besar dan dalam Syaban nu syahri bulanku. Niki ya keistimewaan saat pertama jemaah. Saat kedua di dalam bulan Syaban niki ia tahun turun perintah Allah Subhanahu wa taala tentang berselawat ke baginda Rasul di bulan Syaban. Lamun tang dihilap di dalam surat Al-Ahzab ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Niki perintah yang perlu sami dengan beriman adit sabaca selawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
karena Allah dan para malaikat doang berselawat jeung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki di bulan Sya'ban. Ya ampun, kuat-kuat dan berselawat jemaah di bulan Sya'ban niki. Karena ia terlipat gandang ruang amal ibadah kebagusan. Terus sakatelun keistimewaan daripada bulan Sya'ban jemaah. Le bulan Sya'ban niki ya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala ade hensa berpindah arah kiblat. Arah kiblat yang dulu kalau menurut riwayat kenone ndek menghadap Masjidil Haram lah. Ndek menghadap ke Ka'bah waktu nikah. Rasulullah terperintah sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kalau tidak salah selama kurang lebih 6 bulan menghadap Baitul Maqdis. Rasulullah terus sering beliau menghadap langit. Ya ampun, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Ia telah perintah turun ayat bahwa hai engkau Muhammad, kita tetap menghadap wajahmu ke langit. Ya buktiin bahwa beliau itu seolah-olah kepingin Allah merubah arah kiblat. Allah ikan bahwa baginda Rasul siri doang ada yang pireun bae tulang malik ojok Masjidil Haram handang sembahyang. Di Ka'bah handang teh salat. Maka turun ayat di bulan Sya'ban iki, surat Al-Baqarah ayat 144. Munane kabulang kemede ayat Rasulullah SAW itu di dalam ayat itu. Kiblat yang engkau senangi, maka hendaknya sekarang kau hadapkan wajahmu menghadap Masjidil Haram. Di bulan Sya'ban dan turun dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Perintah Allah ada yang pindah arah kiblat ke Masjidil Haram. Nah ini kita istimewa. Yang semula ke Baitul Maqdis arah Palestina, tiba-tiba di dalam bulan Sya'ban kita turun ayat ada yang pindah malik kandang ke sholat ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Nah ini ya ampun ya sekalian, karena kebagusan, kelebihan, kesempatan, sendi eman, telaporan isi malaikat rakib atib amal ibadah setahun niki mau diisi ya jamaah. Sendi teman datang malam nisfu Sya'ban niki isi kebagusan, tingkatkan amal ibadah, kuat-kuat dan beristighfar, kuat-kuat dan tunas ampun, kuat-kuat dan baca selawat, kuat-kuat dan berzikir ya. Terus melakukan kebaikan, banyak-banyak bersedekah endah di bulan Sya'ban niki ya. Insyaallah dan mudah-mudahan. Dan terus kita berharap jemaah, walaupun sendek khusus kena tunas ampun doang, janjinya Allah le malam nisfu Sya'ban niki ya tampung dosa salah selaku le malam nisfu Sya'ban, kecuali arah golongan-golongan dengan sendek mau tampun le malam nisfu Sya'ban salema beya dengan sak gawe dosa belik. Pertama asyirku billah, dengan sak syirik jika Allah Subhanahu wa taala dia mau ampunah anu ya ru kebelik dosa syirik nikin dia mau ampunan kecuali ia tobat. Milih bertobat, tapi tentu dengan taubatan nasuha. Tentu milih tobat. Sak kedua dengan sadurhaga cuci nama. No, dia mau ampunan lema. Malam selesai ini nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan dapat diampuni sami dan dinara jaga saya sampai durhaka jokina jokama sampai mentang coba kita di TV, di YouTube iki arah dengan tegan seorang anak mun seduh dihirupi rupina. Auzubillah min zalik. Nah, inak mun seduh mun mati. Mbe tau masih di daerah Lombok ternyata. Iki les kotong tau. Nah niki ya telaknat sampai teganya namun sila serminan di TV dengan galahina dengan sama tehina. Nauzubillahi min zalik. Nah niki dengan zat yang mampunan. Karena niki adalah merupakan dosa besar orang yang durhaka kepada ibu dan bapak. Terus sakit telun dengan sakirang lalu minum minuman keras, mabuk. Lema malam nisfu Sya'ban jadi mampunan. Kecuali dia mau bertobat, engkah minum minuman keras. Yang tobatan nasuh, berzina, dan niki dengan sekira-kira berzina. Orang-orang berzina niki kecuali milih tobat. Karena gaul lagu le malam nisfu Sya'ban ini sudah dijelaskan orang-orang yang seperti syirik, durhaka jokina ama, peminum khamar, pezina niki jende mau ampunan. Selain daripada itu akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Mudah-mudahan jadi ada amal ibadah sak solat doang kelapor catatan niki jog dari Allah Subhanahu wa taala. Adin munara ro kekeliruan sawiwi kepelihan. Wiwi mungkin sering terlambat sembahyang asar, sembahyang subuh, jam 7 jam bal misal. Tapi insyaallah mudah-mudahan dalam jam pungkusan dinarak juga, okay? Nah, niki kan merupakan kelalaian oleh jam pungkusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu tunas sampun sendeman datang di 10 Syaban atau di malam nisfu Syaban niki atau di sedikit kuat-kuat tunas ampun ada insa kampun baik bisa salah lamun de mampu gawe pada hari tanggal 15 Syaban niki atau puasa sunat bisa berarti amal ibadah niki diangkat oleh Allah ketika kita sedang berpuasa sesuai dengan penjelasan baginda Rasul sabarin jamaah sekalian keadaan puasa munabi yang tegawe di malam nisfu Syaban niki sila ya tingkatan ibadah waktu itu sholat, niki sholat masih umum, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat nabiyarannya dan sholat awabin, sholat taubat sila. Terus di samping kita isi dengan baca Quran, ya, sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan tiap malam nisfu Syaban niki, lamun tuah selesai sholat maghrib secara berjamaah minimal mungkin penjelasan niki. Andai tende mau jaga semalam suntuk gawe tahajud, gawe sholat tasbih minimal tisi ele malam nisfu Syaban niki berjamaah sembahyang maghrib, sembahyang isya, dan sembahyang subuh minimal. Lagu segera naran ini kesempatan ngetik, kesempatan lunas dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekuat iman Islam, murah rezeki sahalal barokah, ya sudah tunas niki. Ada tampun segala dosa salah, ican umur bilu lagu sak ada jadi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunas umur belum doang lagu ndek narak nilai tambahan amal ibadah. Jadi ini jadi dengan pocu. Adit berusaha tunas umur tebelo dain sholah pegawaian teh. Nah ya, ya mau tunas. Ya bosan suahan selesai sholat maghrib secara berjamaah terus 10 sami lema musida sholat dulu sholat ba'diyah maghrib atau salat hajat 2 rakaat. Terus para ustaz-ustaz kita di sini ajak kita untuk membaca surat Yasin 3 kali tuduh dengan niat-niat sabar ya. Sekali tuduh niatan dalam keadaan sehat walafiat, belu umur, sholah pegawaian. Terus kedua nanti tetap tegak teguh membawa iman Islam. Nggih, hendak doang melenceng dari ajaran Islam. Ndak doang itu para dalam mati suruh khatimah nauzubillah min zalik. Adik terpanggil menghadap dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Bagus, baranten almarhum. Almarhum iki insyaallah husnul khatimah. Walaupun saya terpanggil dalam keadaan sakit mungkin di rumah atau di rumah sakit, tapi tetap karena ada keterangan Rasulullah SAW dengan saya termasuk dikatakan bahwa dia mati syahid bahkan. Apabila meninggal dalam keadaan dia sedang beribadah, ini hanya sekedar dekat sujud doa. Termasuk meninggal balik, meninggal dari rumah sakit lagu wiwi ketika sama si sehat, enggak dong tuntai masjid. Itu juga dikatakan orang yang mati syahid akhirat. Walaupun saya tinggal di dalam balik, walaupun saya tinggal di rumah sakit, lagu keseharian tiap waktu saya sehat niki, enggak tuntai masjid. Niki dicatat. Bahkan di dalam kitab dijelaskan ada narak dengan sabiasan tuntai masjid sholat berjamaah mu tiba-tiba uang ditaik sejelu 2 jelu 3 jelu karena sakit tetap dianggap bahwa dia sedang berjamaah. Dia sikit istimewaan kan tetap dicatat bahwa orang ini walaupun sandi taik karena uzur karena sakit lebalik terus dicatat oleh malaikat bahwa dia terbiasa naik masjid, dicatat pahalanya. Nah niki yang putang bani jaga-jaga nyataan bahwa beliau adalah husnul khotimah karena saya sendiri saksikan beliau bagaimana ya Allah, menurut penjelasan beliau udah bertahan sampai subuh. Arah saya sampai duhanya di sini, arah saya sampai di rumah doang duha. Luar biasa ya Allah. Insya Allah beliau masyaAllah dia merasa sedih dari pihak keluarga, dari adik-adik kami, ibunda kami, insya Allah beliau husnul khotimah. Wasolah kalau kakak beliau je. Kali sama pikiran kita sama si iru berbeda berbeda. Itu pikiran diri teman-teman. Nah niki timbul pertanyaan jamaah sekalian, apakah ada dalil yang mengatakan bahwa sholat sunat nisfu Syaban ya doang ketua nang niki. Lamun kena usalli sunnatan nisfu Syaban yang dinara jamaah
sausus kena aku sebang sunat nisfu Sya'ban dan sesuai dengan dalil-dalil yang kuat. Jadi tonara jak sembayang kali malam nisfu Sya'ban tentu. Nu je masih umum kan. Sembayang apa je jaga. Sembayang sunat, hajat, tasbih, taubat, tahajud. Nabi jarang silap. Sembayang dikit gawe bila malam nisfu Sya'ban. Lagu sakena usalli sunnatan nisfu Sya'ban niki jangan dinala. Itu pun kalau ada menurut sebagian ulama pendapatnya lemah, perawinya lemah. Nah niki, ya pun lebih dianjurkan pada malam itu kita isi dengan sholat sunat lain wah, atau dengan baca Quran, surat Yasin, Nabi jak suratul Waqiah, surat yang lain niki silakan terus amalkan. Lagu ini sekedar malam nisfu Sya'ban doang atau tengah malam. Ya ada berusaha lah. Ya tiap malam, tapi keistimewaan malam nisfu Sya'ban itu salah satunya adalah ia tangkat amal ibadah telap orang si malaikat rakib dan atid jog desida Allah Subhanahu wa taala. Muya to neat salin lembaran buku tunin jamaah. Catatan setahunan nu jaya telap orang. Tegenti isi buku baru. Terus malam nisfu Sya'ban nu dia ketentuan kadar-kadar Allah. Ada kadar-kadar Allah yang mubram, ada kadar-kadar Allah yang mu'allak. Arah ketentuan Allah sambil bau terubah, arah ketentuan Allah sambil bau terubah. Apa sih terubah? Doa dan sedekah. Contoh, mulai unin catatan, malam nisfu Sya'ban nun dan hijau, lema, bulan Oktober yang terlampau sebentar bisa, ya unin. Lagu malam nisfu Sya'ban berdoa bayang. Doa ya Allah kaji nunas, adik kaji selamat dunia akhirat. Adik terhindar dari segala macam musibah yang datang secara tiba-tiba. Ya Allah kaji nunas, adik kaji bau baik kebaikan secara tiba-tiba. Karena niki doa baginda Rasul setiap margi beliau setiap berangkat musafir. Nabi unin doa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kaji nunas. Supaya mendapatkan puja khairi, yakni kebaikan yang secara tiba-tiba. Wa na'udzubika min pujaati syarri, ya Allah kaji nunas adik kaji kita terlindungi oleh segala musibah keburukan yang datang secara tiba-tiba. Allahumma inna nas'aluka min pujail khairi wa na'udzubika min pujaati syarri. Nah ini kita doa. Ya Allah kaji nunas adik kaji mau baik kebagusan yang datang secara tiba-tiba dan terhindar dari musibah yang datang secara tiba-tiba. Kan terlampar niki kan tiba-tiba. Ya doang lunas. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berubah. Oh ini gara-gara doa atau sedekah jemaah. Bersedekah ke anak yatim. Isi makanan gara-gara sedekah dan niki. Iya penyebab kita akan terhindar dari mara bahaya bencana. Dan saya baca sedekah. Kan jaya unil di dalam kitab niki. Lamun bersedekah sekadar di dalam hadis dikit, bersedekah isi sepotong roti doang dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memperbesar para kebeli gunung Uhud kebeli. No. Sekakok roti sih bersedekah, apalagi bersedekah isi 100.000, sejuta, 10.000, ya Allah akan dilipat gandakan. Baru nunil di dalam hadis niki, arah sekakok roti, sekakok ambon sila. Roti aja mungkin, ya ambon nulun nilai sedekah. Maka nanti di akhirat akan dilipat gandakan nilai pahalanya embara kebeli gunung Uhud. Berembe kebeli gunung Uhud natuan sama lumbar niki jog Madinah di sana ya Allah. Sekarang gunung Uhud niki bin belu bendedit solah enak. Salah satu gunung yang nanti akan masuk surga. Iya, endah kangen lalu lihat Rasulullah gunung Uhud niki. Nangis baik, melen bareng baik di dalam surga. Ya ampun, diriwayatkan bahwa salah satu gunung yang akan masuk dalam surga itu adalah gunung Uhud. Gunung Uhud. Lema dalam lumbar atau haji itu deseksian. Pengiri di lumbar ke malam, ya Allah. Biasa. Ambil oleh di Sarmina yang gunung Uhud menjadi indah doang. Karena dia main ketangok dan panjang. Nah di sana 70 para sahabat yang mati syuhada di dalam gunung Uhud niki. Akibat perang Uhud, ya tuan temakama. Antara lain adalah yakni amat sains baginda Rasul ya tonda makamang tu di gunung Uhud senu ya lain de ziarah le malam de lalu umrah tu haji tira de ziarah jog dikit ya lamun dina tuan atau bapak tuan insyaallah sampun lalu ziarah jog Uhud nah dikirun kembali nilai pahalamu apalagi tapi bersedekah isi nasi kaput jemaah kado manuk kado telok angka bila perlu malam nisfu Sya'ban si darawah baik mana-mana si kaputan mendara si kaputan yang benar-benar naik lah segelas
Yang penting di malam nisfu Syaban niki isi dengan banyak-banyak bersedekah. Karena kembali sepuluh sedekah doang yang mampu tutup puluh pintu balak, 70 pintu balak kejelekan. Gara-gara sepuluh sedekah. Ya ampun jamaah sekalian, unin disinggung di dalam ayat Al-Qur'an kalau penyesalan isi kubur jamaah. Berdoa lakukan dan mungkin. Ini akibat dari penyesalan. Ya Allah, kaji nuna sepeng kaji. Irup malik semendak doang. Ada yang sarah kesempatan kia lalu bersedekah. Dia nuah dengan penduduk kubur kena ya Allah kaji nunas. Irup doang semendak ada tangsa mau kesempatan yang sembahyang dia nuah dinara. Kembir sedekah nu. Ada yang mau baik bersedekah. Karena kembir nu nilai dalam hadis ini di dalam kitab At-Takri Ratu Sadidah dijelaskan pahala sedekah niki ye jadi bawa kelemat tu di padang mahsyar. Duit enjak sedekah di dunia, sering galuh berbawa ke padang mahsyar. Ndek dekican nabiaran dekican panas dikarenakan oleh pahala sedekah yang kita keluarkan di dunia. Mulai di akhirat tu ye wah. Sementara di akhirat di padang mahsyar niki di nara naungan, di nara berbawa heran dinara tu dengan berdili, kecuali di sini berbau berdili ini adalah amal ibadah, terutama amal sedekah. No. Ya pun terus memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa sunat. Namun mampu. Jamaah biasa puasa Senin Kamis dan lanjut tangga Pak. Walaupun saya lewat oleh nisfu Syaban, boleh kalau kita terbiasa. Ada saksi baik sih puasa dalam bulan Syaban. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makin alhamdulillah kita lanjut ke pengajian fikih. Sebentar, oke. Okay?